Kembali lagi di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari jQuery. Kita akan mempelajari tentang jQuery Stop. Stop adalah fungsi yang digunakan untuk menghentikan efek atau animasi sebelum selesai. Dan ini adalah sintaksnya, yaitu kita menggunakan perintah stop, kemudian ada dua parameter yaitu stop all dan goToEnd. Kalau misalkan kita mengetikkan stop saja tanpa menggunakan parameter, akan menghentikan animasi atau efek yang sedang aktif sebelum menjalankan efek yang lainnya. Jadi kalau misalkan tidak menggunakan parameter, maka dia hanya menghentikan animasi yang sedang current atau yang sedang terjadi atau yang sedang aktif. Dan untuk stop all itu adalah parameter boolean yang akan menghentikan animasi atau efek yang sedang aktif dan juga antriannya. Jadi ketika kita menjalankan efek dan menghentikannya, maka antriannya pun juga akan terhenti. Jadi efek-efek lainnya yang ada di elemen tersebut akan terhenti juga. Itu untuk stop all. Jadi menghentikan semua efek. Kalau yang stop saja tadi tanpa parameter, itu hanya menghentikan efek yang sedang terjadi. Kemudian untuk goToEnd itu adalah parameter boolean menghentikan atau melewati atau skip animasi current dan menampilkan keadaan akhirnya. Jadi di animasi itu, di efek itu ada efek saat awal dan akhir. Maka ketika kita menjalankan goToEnd, maka akan menampilkan keadaan elemen itu di akhir efek atau akhir animasi. Jadi ini adalah contoh dari stop. Ketika kita membuat button misalkan start, kemudian diklik, maka akan menjalankan div. Jadi dianimasikan dengan left, dan kemudian ada waktu, dan kemudian font size-nya akan berubah. Dan ketika kita klik tombol stop, dia akan berhenti untuk animasi yang ini saja. Sementara yang ini tidak, karena dia akan langsung terus. Oke, seperti itu. Itu kalau misalkan tidak menggunakan parameter. Dan kalau misalkan kita gunakan parameter yaitu stop all dan bernilai true, maka yang terjadi adalah ketika menjalankan animasi atau animasi ini, misalkan animasi ini, maka ketika dia berhenti, yang animasi ini juga akan tidak dijalankan. Jadi ketika ini berhenti tidak langsung skip ke sini, tapi ini juga semuanya juga berhenti. Dan kemudian untuk goToEnd, jadi ketika animasi ini berhenti, dia akan langsung menampilkan hasil akhir. Karena misalkan ini saat di animasi itu left-nya masih 50, kalau kita goToEnd, dia akan langsung ke left 30. Seperti itu. Dan ini bersifat true. Kalau true itu maksudnya adalah aktif. Kita juga bisa menggunakan false. False itu menandakan parameter tersebut tidak aktif. Kita akan langsung demo agar lebih jelas nanti terlihat di browser. Yang pertama adalah saya akan buat sebuah button. Oke, di sini kemudian saya beri nama dengan ID, yaitu mulai. Kemudian ini saya beri untuk labelnya yaitu mulai. Kemudian saya copy di bawah ini untuk ID henti. Henti itu untuk misalkan henti 1, nanti ada yang lainnya. Jadi ini untuk berhenti. Dan kemudian tombol kedua misalkan henti 2, ini untuk stop all nantinya. Jadi berhenti semua. Dan yang terakhir itu untuk goToEnd. Misalkan henti 3, ini berhenti langsung akhir. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih untuk BR agar ada jarak antar div-nya, dan di sini saya akan buat sebuah div dengan ID saja. ID misalkan efek 1.
Ini juga saya tuliskan yaitu efek 1 dan kita copy di bawah. Oke, ini untuk efek 2, efek 3. Efek 2, efek 3. Oke, kita akan lihat untuk tampilan di browser. Jadi di sini tanpa ada yang namanya apa namanya ya. Jadi tidak ada warna border. Kita kasih untuk CSS-nya. Misalkan kita beri style. Jadi kita gunakan internal style saja. Kemudian untuk selektornya itu efek 1, kemudian efek 2, efek 2, dan kemudian efek 3. Kita beri untuk width untuk ketiga kotak ini dengan 150 pixel dan kemudian height-nya juga 150 pixel. Kemudian border 1 pixel solid, kemudian kita kasih warna 333 dan kemudian kita kasih untuk background color misalkan A, B, C, D, E, F seperti ini, jadi warnanya biru dan kemudian margin 20 pixel agar nanti ada jarak antar div-nya dan tepiannya, dan juga kita kasih untuk position absolute karena saya akan coba untuk membuat efek animate, jadi kita gunakan absolute. Dan yang menjadi pembeda dari posisinya itu adalah kalau misalkan kita langsung reload seperti ini, maka ini div-nya akan menumpuk. Jadi kita akan bedakan untuk top dan left-nya. Misalkan untuk efek 1 misalkan 50 pixel, kemudian left-nya ini 20 pixel. Dan untuk efek lainnya juga kita bedakan untuk top-nya saja, untuk left-nya kita samakan. Jadi ini untuk 250 dan yang ini misalkan 450. Oke, seperti ini. Kalau kita reload, maaf, ada sedikit kesalahan. Oke, jadi saya tadi lupa untuk mengganti ini. Jadi efek 1, 2, 3. Oke. Jadi seperti ini. Jadi efek 1, efek 2, dan efek 3. Sekarang kita akan langsung ke jQuery-nya. Di sini sudah saya siapkan untuk dokumen ready. Saya akan coba untuk tombol mulai. Untuk tombol mulai, jadi menggunakan ID mulai tadi ya. Oke, ID mulai. Oke, di sini saya akan coba untuk saat diklik, dia akan menjalankan. Oke, maaf. Kita beri untuk efek, yaitu untuk ID efek 1. Di sini saya akan coba untuk slide up. Oke, misalkan 5 detik seperti ini. Kemudian untuk efek 2 kita beri saja untuk efek 2 itu adalah slide up juga, tapi juga ada slide down. Jadi akan menjalankan ini dulu baru yang bawahnya. Kemudian untuk efek 3 ini saya buat animasinya agak banyak. Jadi kita akan buat di sini animate. Maaf, animate. Oke, dan kemudian kita isi untuk left misalkan. Left di sini 400 pixel dan kemudian berjalan selama 5 detik juga. Oke, kita copy saja untuk efek 3 ini. Maaf, ini ke copy untuk efek 2 tadi. Kita copy, kemudian animate kita buat untuk font size-nya. Font size itu 40 pixel. Selanjutnya kita akan
tambahkan itu untuk animate border width. Jadi jangan lupa untuk efek animate ini kita gunakan penulisan yaitu camel case. Jadi hurufnya harus bersambung dan huruf dari suku kata kedua dan selanjutnya itu menggunakan huruf besar. Ini kita ganti jadi 10 pixel untuk border. Dan kemudian yang terakhir itu hide dan show. Kita hide selama 5 detik. Dan kemudian kita show selama 5 detik juga. Oke, agak panjang ya. Oke, jadi maksudnya di sini adalah ketika tombol mulai ini diklik, maka untuk div dengan efek 1, maka dia akan slide up saja. Kemudian untuk efek 2, ini ada dua efek yaitu slide up dan slide down. Jadi ada efek menghilang ke atas dan muncul ke bawah, slide. Dan kemudian untuk efek 3, di sini ada animate, menjalankan bergeser ke 400 pixel. Kemudian untuk font size-nya akan berubah jadi 40, kemudian border width-nya akan menjadi 10 pixel dan dia akan menghilang dan muncul lagi. Oke, kemudian saya akan coba untuk mencoba untuk menghentikan semua efek dengan selektor henti. Jadi di sini ada ID henti, jadi tombol henti. Jadi sebelumnya tombol mulai. Jadi henti 1. Jadi ketika diklik function, untuk efek 1, maka ini akan stop. Oke, seperti ini. Dan kemudian untuk efek 2 dan efek 3 juga stop. Oke. Ini untuk tombol berhenti. Coba kalau misalkan kita reload. Oke. Jadi ketika ini saya klik, dia akan mulai membuat animasinya. Misalkan seperti ini, saya klik, dia akan slide dan lain sebagainya. Dan kemudian saya stop. Dan ini akan berhenti. Tapi yang untuk efek 2 dan efek 3 ini tidak berhenti karena kita hanya menghentikan untuk yang efek pertama yang dijalankan, yaitu untuk efek 1 ini slide up berhenti, kemudian efek 2 slide up ini juga berhenti, tapi dia akan slide down. Dan juga untuk animate ketika bergeser sebelum 400 pixel ini juga berhenti, tapi dia akan tetap menjalankan animasi selanjutnya. Nah, ini untuk stop. Oke, coba kalau kita ulangi lagi. Jadi kita mulai dan kemudian kita berhenti. Oke, slide up-nya akan berhenti dan ini slide down. Dan ini akan tulisannya jadi font size-nya akan bertambah. Ini bordernya akan juga tetap. Efeknya dan hide di sini. Oke. Dan kemudian show. Lalu berhenti. Oke. Jadi cara untuk menghentikan seluruh antrian yaitu menggunakan stop all. Maka kita gunakan stop all. Kita copy untuk yang di sini dan ini akan saya ganti jadi henti 2 karena tombol 2 tadi juga henti 2. Dan ini untuk parameter yaitu true. Kita aktifkan untuk stop all-nya. Oke. Coba kita bandingkan dengan yang pertama. Kalau misalkan ini diklik dan ini berhenti. Oke, masih ada animasinya. Kita reload lagi. Kalau misalkan ini saya klik dan ini saya klik, maka semua animasinya juga berhenti dan tidak ada lanjutannya. Karena dia akan menghentikan semua antrian animasi maupun efek. Contoh, kalau misalkan kita mulai sampai kita menjalankan animasi kedua misalkan. Kemudian kita klik, dia akan sampai menjalankan animasi kedua dan stop, dia akan tidak bisa menjalankan animasi yang ketiga, 4 dan sebagainya.
Selanjutnya kita akan coba untuk menjalankan stop all. Kita copy stop all dan go to end. Jadi kita akan menjalankan go to end. Untuk henti 3, ini saya beri parameter true lagi untuk go to end. Oke, kita reload. Kalau misalkan saya coba untuk mulai dan kemudian saya berhenti langsung akhir ini, klik, maka otomatis dia akan go to end, jadi menuju ke akhir efeknya. Jadi akhir efek dari slide up itu akan menghilang dan akhir efek dari left 400 dia akan menuju ke 400 pixel. Coba kalau kita reload lagi, kita mulai dan kemudian coba sampai animasi berhenti. Oke, seperti ini dan langsung efek akhir. Ketika kita slide down, dia akan langsung kembali slide dan akhirnya akan balik lagi seperti ini muncul. Dan untuk yang ini fontnya akan jadi yaitu 40 pixel. Kita reload lagi, kita akan coba untuk mulai dan kemudian kita coba berhenti di akhir ketika animasi ketiga. Ketika ini selesai, sudah selesai, jadi nanti border, jadi kita klik, dia akan langsung bordernya akan langsung 10. Jadi di finishnya, jadi ada start dan finishnya. Jadi ketika di go to end, dia akan langsung ke finish dari efek tersebut. Selain itu, kita juga bisa menggunakan false. Kalau misalkan kita gunakan false seperti ini untuk stop all, kita akan coba. Kalau misalkan ini saya klik dan kemudian ini langsung berhenti, jadi dia akan langsung ke stop di keadaan akhir dan akan menjalankan efek selanjutnya. Langsung berhenti dan oke, seperti ini. Jadi lumayan bisa dipahami ya. Jadi itu untuk penggunaan dari fungsi stop, kemudian parameter stop all dan go to end. Untuk referensinya dari w3schools.com kemudian jquery.com. Kemudian untuk video sebelumnya bisa kalian cek di channel Junior Dev. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bahas tentang ini, dan untuk itu silakan follow Junior Dev baik Facebook, Twitter, YouTube, Instagram maupun menghubungi lewat email. Kemudian jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silakan kirim komentar di bawah. Oke, sekian dan terima kasih.